Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Marc Marquez punya sedikit kelemahan saat Francesco melihat cahaya di ujung terowongan. Mantan pembalap asal Spanyol, Dani Pedrosa, melihat performa Marc Marquez dan Francesco Bagnaia pada balapan terakhir, MotoGP Aragon 2025, 2 pekan lalu. Marquez sekali lagi mengukir sejarah dengan mendominasi setiap sesi akhir pekan. Saya sangat yakin bahwa Marc tidak akan membuat kesalahan, kata Pedrosa dilansir bolasport.com dari Motosan. Terkadang tekanan saat Anda memiliki terlalu banyak hal yang tersisa dan Anda membuat segalanya mudah, dapat membuat Anda kehilangan fokus dan membuat kesalahan. Namun masalahnya, di tikungan 8, ia melempar motornya sedemikian rupa sehingga ia bisa memperoleh kecepatan 0,2 detik jika ia mau. Jadi, dia memiliki margin keuntungan di sana. Sisanya ia melakukan pekerjaannya dengan baik, ia membuat segalanya mudah, ia tidak memaksakannya. Adiknya, Alex Marquez juga menonjol dengan finish di posisi kedua di podium baik pada sprint race maupun balapan utama. Marc tidak memiliki saingan. Dia bahkan membantu Alex memenangkan perlombaan, ujar Pedrosa. Sementara itu, Francesco Bagnaia membaik selama akhir pekan. Pembalap Italia itu berhasil menyelamatkan mukanya pada sesi kualifikasi, tetapi gagal mencetak poin di sprint race. Tetapi pada balapan minggu, pergantian rem membuat Bagnaia lebih percaya diri dengan motornya, dan akhirnya kembali ke podium di posisi ketiga. Ia terbangun. Pada hari Minggu, Pecco terbangun. Ia melangkah maju, menemukan sesuatu, dan setidaknya ia berada di podium, ucap Pedrosa. Sekarang tibalah saatnya Mugello, di mana ia akan memberikan segalanya. Pecco tampaknya melihat cahaya di ujung terowongan, kata Pedrosa. Selain penampilannya di lintasan, tekanan psikologis juga telah membebani pemegang 2 gelar juara dunia MotoGP itu. Saya pikir sulit baginya untuk mencerna kenyataan bahwa rekan setimnya, Marc, telah tiba, dan ia adalah alien, dan sangat cepat, kata Pedrosa. Namun sekarang ia mulai mencernanya. Saya tahu Marc sangat cepat, tetapi setidaknya saya harus berada di sana bersama saudaranya, bersama Alex, dan saya harus berada di posisi podium. Dan di sini kita telah melihat Pecco yang berubah, aku Pedrosa. Podium ini menjadi angin segar tidak hanya bagi Bagnaia, tetapi juga bagi garasi Ducati. Sampai hari ini, sebelum balapan Motorland, itu adalah bencana bagi Pecco. Semua orang khawatir, tim, meringis, Davide, Tardozzi manajer tim Ducati di sebelah Marquez, tutur Pedrosa. Mereka bahkan tidak bisa melihat tim Pecco. Namun, setelah balapan, dia merasa sangat ringan. Dan dengan Pecco yang longgar, menyerang, sudah sedikit seperti Pecco yang kita kenal. Anda benar-benar pantas mendapatkan apa yang Anda capai pada hasil terakhir. Hasil terakhir sangat bagus. Mugello akan datang, mari berharap dia berada di depan. Demi tontonan, kami tertarik. Ada banyak penggemar Pecco. Mengenai Marquez, akhir-akhir ini tampaknya satu-satunya musuhnya adalah dirinya sendiri. Marc memiliki sangat sedikit kelemahan dan mungkin salah satunya adalah ia sangat impulsif, ujar Pedrosa. Dan di trek di mana ia unggul, ia sedikit melambat karena ia dapat membuat kesalahan karena ia tahu bahwa jika ia mulai memacu motor saat itulah ia membuat kesalahan. Jadi, ia begitu unggul sehingga di sisi lain, pendekatannya lebih hati-hati. Mungkin itu berhasil untuknya. Namun, ketika harus melaju, ia akan menyapu bersih. Dia berlari, menurut saya, secara konservatif. Ia masih memiliki sesuatu di sakunya, dari sudut pandang saya. Sementara itu, Alex Marquez bisa kejutkan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia sampai mati gaya pada MotoGP Italia 2025. Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez, dipandang bisa memecah dominasi Marc Marquez dan Francesco Bagnaia pada MotoGP Italia 2025. Marquez dan Bagnaia tentu menduduki posisi yang difavoritkan untuk bisa meraih kemenangan dan podium pada MotoGP Italia 2025 akhir pekan ini. Pandangan tersebut cukup beralasan karena kedua rider itu dibekali motor Ducati Desmosedici EP25 dengan segala daya dukung dari sisi teknisnya. Dalam balapan di sirkuit Mugello, Italia mendatang, Marquez jelas menjadi nama pertama yang menduduki posisi terfavorit.
Rider berjuluk Baby Alien itu datang dari balapan sebelumnya YP Aragon yang dia jalani dengan dominasi mutlak sejak hari pertama hingga terakhir. Ya, dalam seri tersebut Marquez tak terbendung dengan keluar sebagai yang tercepat di semua sesi yang ada. Label sebagai calon kuat pun pantas tersemat lantaran peraih 8 gelar juara dunia itu datang dengan membawa status pemuncak klasemen. Sementara itu, Bagnaia juga dijagokan untuk meraih kemenangan dalam balapan ke-9 dalam kalender MotoGP 2025 ini bersama Ducati. Meski tidak semulus Marquez musim ini, murid kebanggaan Valentino Rossi itu telah mengukir riwayat mentereng di lintasan sepanjang 5,25 km tersebut. Terlepas dari kesulitan yang dialami dengan motor YP25, Bagnaia adalah pemenang YP Italia dalam 3 musim terakhir. Akan tetapi, pengamat MotoGP Michael Laverty menilai persaingan dan peluang besar meraih podium tidak hanya dimiliki Marquez dan Bagnaia saja. Selain Bagnaia dan Marquez, Laverty menyebut bahwa andalan Gresini Racing, Alex Marquez memiliki potensi yang tak kalah besar. Adik Marquez tersebut dipandang bisa memberi ancaman besar kepada kedua pembalap itu lantaran tampil sangat konsisten hingga sejauh ini. Walau dibekali motor Desmosedici YP24, Alex bisa berbicara banyak dengan menduduki peringkat kedua di belakang Marquez melalui selisih 32 poin. Dominasi Marquez di YP Aragon tak menjadi jaminan untuk bisa melampaui Alex di mana lintasan Mugello memiliki banyak tikungan ke arah kanan. Hal itu dipandang sebagai titik lemah Marquez yang berpotensi memberikan hasil yang tidak terduga sepanjang akhir pekan ini. Dia, Alex, pasrah dengan kenyataan bahwa Marta terkalahkan di akhir pekan seperti Aragon, ujar Michael Laverty kepada TNT Sports. Bisa dibilang Alex lebih baik dari Marquez dengan tikungan sisi kanan dan kami akan menghadapi lintasan yang berat di sisi kanan, imbuhnya. Situasi yang tidak jauh berbeda juga berlaku untuk Bagnaia terlebih dia sempat mengalami kesulitan dalam memaksimalkan potensi motornya. Bagnaia mungkin juga menantikan hal itu, karena perubahan arah lintasan ini, kata Laverty. Dia selalu tampil bagus di sana. Musim lalu Alex melewati puncak bukit dan hampir mengalahkan semua orang, tetapi dia orang yang berbeda tahun ini. Saya pikir Alex punya peluang finish sebagai runner-up kejuaraan, ia akan mewujudkan mimpinya. Memang sulit karena itu adalah batas tertingginya, namun itu adalah kenyataan di mana mereka berada, imbuhnya. Sementara itu, mengapa Marc Marquez dan Valentino Rossi tidak disukai warga Italia? Valentino Rossi dan Marc Marquez adalah dua nama besar dalam sejarah MotoGP. Keduanya pernah mendominasi lintasan, memecahkan rekor, dan menyedot perhatian dunia. Namun, siapa sangka, baik Rossi maupun Marquez ternyata kerap menghadapi rasa ketidaksukaan dari sebagian warga Italia. Fenomena ini cukup unik, terutama jika mengingat keduanya sebenarnya dianggap sebagai ikon MotoGP dengan banyak penggemar di seluruh dunia. Awali dari Marquez, sebagian sudah tahu bahwa pembalap Spanyol ini tak disukai publik Italia gara-gara rivalitasnya dengan Rossi. Bahkan, ia pernah dituduh membantu Lorenzo mengalahkan The Doctor saat perebutan gelar di Sepang, Malaysia, sekitar 2015. Sejak itu, Marquez selalu mendapat tantangan saat bertanding di sirkuit Italia. Tak jarang, ia mendapat teriakan dari penonton, termasuk saat naik podium. Menariknya, meski akar masalahnya sudah lama, warga Italia seakan masih terus mengingatnya. Mereka masih terus menjadikan Marquez sebagai public enemy di lintasan MotoGP. Terlepas dari itu, sebagian warga Italia juga disebut kurang suka terhadap Rossi. Tentu, ini hal menarik mengingat pembalap legendaris tersebut juga berasal dari Italia. Soal kebencian terhadap Valentino Rossi, hal tersebut pernah diungkap pendiri Aprilia, Ivano Baggio. Melalui autobiografinya, ia sempat memberikan kisah menohok yang menyebutkan The Doctor juga punya pembenci di Italia. Beberapa hal yang membuat Rossi dibenci berkaitan dengan sikapnya yang dianggap suka ingkar janji. Pada sebuah momen, Rossi mendapat undangan untuk bertemu legenda Formula One, F1, Jacques Villeneuve. Pertemuan yang dirancang manajer Villeneuve, yakni Carlo Pernat. Ia juga diketahui sebagai penggemar Rossi dan sangat tertarik dengan agenda itu. Namun, pertemuan itu tak terjadi. Rossi ternyata tidak datang ke pertemuan dengan alasan yang tidak disebutkan. Bicara janji, Rossi bukan orang diandalkan di dunia. Saya ingat mengatur pertemuan dengan Jacques Villeneuve yang merupakan penggemarnya. Di satu sisi, pria Kanada itu datang tepat waktu, namun Rossi tidak datang, ungkap Baggio.